minimal pertama adalah saya bisa bersaksi di depan saudara gitu loh. Bahkan juga jadi berkat buat teman-teman Sekwis nasional gitu. Yang kedua adalah kenapa blessing in disguise, ketika saya sakit nggak kebayang kalau saya harus keluar duit, dan nggak kebayang juga kalau saya masih pegang manfaat platinum gitu. enggak belum ada manfaat IMR gitu ya. Iya, karena nggak perlu keluar uang besar, yang kurang lebih kalau saya totalin ini masih berjalan. Terakhir saya harus kontrol lagi, mungkin besok saya harus kontrol ke dokter lagi. Kemarin kurang lebih ya hampir 70-an juta yang penyakit COVID ini. Padahal saya ringan loh, apalagi kalau sampai yang berat gitu. Itu saya nggak sampai ventilator, saya nggak pakai sampai kena ventilator karena saya cukup ringan gejalanya gitu loh. Nah kalau kena ventilator itu bisa ratusan juta teman-teman, ya. Dan yang ketiga yang ketiga adalah ya blessing in disguise-nya adalah karena saya awal-awal kena COVID, teman-teman mungkin ingat ada cashback 10 juta untuk IMR. Cashback 10 juta ya. Tapi walaupun masih proses karena ada beberapa dokumen yang saya harus mintakan dari dokter gitu ya. Dan itu blessing in disguise. Dan yang terakhir adalah kenapa saya bilang blessing in disguise, rasa aman, dan saya bisa akhirnya donor plasma. Saya bisa memberkati darah saya untuk rekan-rekan teman-teman yang kena COVID juga. Saya udah 2 kali donor, ya, dan saya lakukan itu tiap 2 minggu sekali. Ya, jadi darah saya diambil, plasmanya yang darah sel putihnya diambil itu 600 cc. Dan itu saya lakukan 2 minggu sekali. Dan minggu depan saya kembali lagi lakukan donor lagi. Nah, itu hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang pernah kena COVID. Kalau saudara mau donor plasma, kena COVID dulu ya. Oke. Nah, nggak kebayang buat saya kena COVID-19. Awal-awal sih itu terjadi padahal awal-awal COVID masuk Jakarta mungkin. Ya, itu di sekitar Maret. Saya kena sekitar saya masuk rumah sakit 15 Maret, berarti 4 hari sebelumnya saya kena tanpa saya sadarin gitu ya, karena saya harus pas kebetulan papa daripada istri saya masuk rumah sakit karena kena gejala stroke, jadi saya harus bolak-balik selama 4 hari ke rumah sakit ya. Jadi akhirnya saya tanpa saya sadari, mungkin saya karena dulu pakai masker ya? Enggak, dulu pemerintah belum canangkan masker untuk semua, ingat nggak? Nah, masker hanya untuk orang sakit dulu bilangnya. Nah, itu saya nggak pakai tuh. Itu saya nggak pakai, gitu loh. Nah, akhirnya kenanya di situ tuh. Awalnya saya mulai rasa demam-demam, semeng badan, dan pusing udah kayak migrain. Tapi migrain kan, istilahnya di sini ya, ini di belakang, dekat dekat leher, atas leher. Wah, itu pusingnya luar biasa, terus badan pegel-pegel. Nah, saya pikir saya kena DB karena musim DB juga waktu itu. Ya. Nah, begitu istilahnya Jumatnya saya ke IGD, ya saya ke IGD, dan akhirnya dites, ternyata benar. Ternyata DB dulu. Awalnya DB. Tapi DB tanpa saya ngalamin penurunan trombosit gitu loh. Nah, karena saya berpikir punya IMC ya, punya kartu Infinite, saya berpikir dokter bilang kamu boleh pulang, rawat aja di rumah. Saya berpikir ngapain juga saya rawat di rumah, ada IMC kok. Saya mau nikmatin dulu fasilitas VIP di rumah sakit gitu kan. Nah, kemudian saya di ronsen, paru-paru saya nggak ada apa-apa. Ya, setelah jalan 2 hari dirawat inap, kemudian mulai tuh timbul rasa nggak enak di tenggorokan saya, ada reak-reak dan nggak enak di paru-paru, bahkan nggak nyaman, ada suara-suara
rada aneh sih, suara ger gitu di paru-paru saya. Kalau lagi tidur itu ada suara kayak gitu, rada aneh gitu loh, dan kurang nyaman gitu loh. Nah itu gejala yang terjadi gitu loh. Dan itu saya masuk kamar VIP dan pada waktu kejadiannya itu dokter curiga, wah ini jangan-jangan COVID. Akhirnya begitu dokter bilang suruh CT scan. Kalau ronsen nggak kelihatan, paru-parunya nggak ada apa-apa, CT scan paru-paru. Nah makanya sekarang rata-rata ya rumah sakit ya karena swab itu juga rada lama hasilnya, ya bisa 3 sampai 5 hari. Rata-rata mereka kalau pasien sakit, mereka harus ronsen paru-parunya dulu. Ada nggak ground glass gitu loh. Istilah medisnya ground glass. Kayak putih-putih di paru-paru gitu loh. Kalau nggak ada bersih berarti aman gitu loh. Ya. Tapi kalau ada putih-putih di paru-paru gitu, ground glass istilah mereka, wah itu baru dicurigai, baru disuruh disuruh swab test gitu ya, PCR. Nah itu yang terjadi. Nah nggak kebayang saudara selama 11 hari. Saya share screen saya ya. Oke, sebentar. Nah ini saya ya, Blessing in Disguise. Nah ini ini nggak kebayang kalau saya nggak punya asuransi ya. Ini total daripada yang kemarin saya dirawat inap, ini belum termasuk total daripada saya rawat jalannya ya, mungkin sekitar 70-an juta kalau nggak ada asuransi ya. Kemudian itu diganti semua, adminnya pun diganti semua, dan yang menarik adalah bukan hanya adminnya diganti, bahkan vitaminnya. Wah, waktu saya di rumah sakit, saya kebayang tuh, begitu dinyatakan positif, langsung dari VIP standar, saya dipindahkan ke VIP isolasi, sambil didaftarkan ke rumah sakit rujukan. Nah, bersyukurnya, rumah sakit rujukan penuh semuanya, waktu Maret itu. Jadi terpaksa saya harus di VIP isolasi selama 11 hari. Tapi kan belum ketahuan diganti sequence atau tidak. Kan pikiran saya pro rata, 80% kan, 20% saya harus bayar nih, udah kepikiran nih. Begitu dikasih obat-obatannya kan belum ada obat-obatan. Jadi dikasih misalnya gejalanya batuk ya kasih obat batuk, antibiotik, terus sama vitamin dosis tinggi. Nah saya kebayang, waduh vitaminnya gimana nih, kena nih gue nih di vitamin. Kita belum tahu ada aturan keluar ya, memo belum keluar ya, waduh kena gue vitamin nanti nih ya. Nah akhirnya ya bersyukur setelah saya keluar ternyata semuanya itu diganti ya, walaupun awal-awal ada sebagian tuh yang tidak diganti ya karena ternyata Medika dulu miscommunication, belum ada istilahnya baru-baru ya awal-awal, karena mereka pikir saya kena pro rata ya, karena ternyata persentase 80%, ternyata enggak gitu loh, diganti semua. Walaupun isolasi VIP isolasi dihitungkan ICU, diperhitungkan kamar ICU kan, kalau Infinite ICU diganti semuanya. Tapi kalau Platinum kan tidak, kena pro rata nanti ya, kena pro rata kalau kena isolasi gitu loh. Oke. Nah, ini gambar waktu saya di donor plasma, ya, bersyukur bisa lakukan ini, saudara. Dan terakhir, ya, oke, sebentar. Nah, ini di kamar VIP isolasi ini. 11 hari, ternyata seenak-enaknya rumah sakit, walaupun VIP, tetap kayak hotel ya? Kayak hotel, walaupun kayak hotel, tapi ya nyeseknya nggak ada yang kunjungin 11 hari, Mas. Gak ada yang kirim buah? Kirim buah adalah rumah sakit kirim buah. Kagak ada.
yang order. Nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu pengalaman, ya. Kalau nggak Yang bisa foto jadi. siapa, Den? Hai? Itu yang foto siapa? Oh, yang foto. Lu. Yang Ya. foto waktu itu sebelum dinyatakan COVID, ya. Itu Tunggu yang selfie foto. dulu. Kebetulan bokap nyokap gua datang Oh. sebelum dinyatakan COVID. Gitu loh, ya. Oh. Itu dia. Nah, ya, terakhir saya mau kasih lihat ini aktivitas saya, teman-teman. Bahwa walaupun kita terkapar, kita tahu bahwa COVID ini kan belum ada obatnya, hanya obatnya antibodi kita, meningkatkan antibodi kita, ya. Jadi selama 11 hari saya berusaha isi waktu, apa yang harus saya lakukan? Mau nggak mau saya harus olahraga sendiri, gitu kan. Walaupun nggak, saya lihat YouTube, semua di YouTube tuh banyak yoga, kayak body combat, kayak bela diri, kayak semua tinggal ikutin aja. Dan akhirnya selama 11 hari, hampir setiap hari saya lakukan ini. Gitu ya. Ini video saya terakhir mau sharing buat teman-teman. Hai guys, gua Dani. Ini hari pertama gua didiagnosa dan dinyatakan kena sampai corona COVID-19. Infusan saya bisa cabut tuh kan. Jadi ini udah, kalau ini sudah 5 hari di rawat inap di rumah sakit. Dikalahkan kekhawatiran. Demi saya bisa olahraga, saya cabut dulu itu. Tanpa ngomong sama suster. Meningkatkan antibodi kita, walaupun harus diisolasi. Saat ini gue di ruang isolasi VIP rumah sakit Pluit. Dan di tengah-tengah waktu ini, gue akan isi waktu untuk olahraga supaya kita kalah sama virus corona. Oke? Nah, itulah. Saya ikutin. Itu ada laptop saya. Ikutin aja. Instrukturnya ngapain saya ikutin. Gitu. Nah, ini aktivitas saya. So, buat teman-teman yang terdiagnosa, ini pun dalam keadaan rada sesak, ya, karena rada sesak nafasnya. Tapi saya coba untuk lawan. So, keep moving, practice, dan jangan tidur terus, lawan virus COVID-19. Oke. Ya. Ya, kata terakhir saya percaya blessing in disguise tidak akan terjadi kalau saya 8 bulan yang lalu saya beli IMR, ya, saya nggak akan terjadi. Walaupun dulu waktu saya ganti dari platinum ke IMR ini, istri saya sempat nggak setuju karena waktu itu lagi banyak pengeluaran. Saya harus adopsi anak, bahkan harus beliin juga asuransi, harus daftarin ke sekolahnya dia dan segala macam. Saya lagi butuh banyak uang untuk itu gitu loh. Dan saya paksakan diri karena saya tahu manfaat daripada asuransi ini gitu. Dan itu terjadi, akhirnya kejadian. So pastikan teman-teman selain kita semangat jual IMC, kita juga harus punya IMC. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Kalau ada yang mau tanya tentang pengalaman saya atau harus ngapain berhubungan dengan COVID, ya boleh ditanyakan. Thank you. Kembali ke Yohana. Ya, thank you banget ya Dani ya buat sharingnya, sangat bermanfaat buat kita semua. Di mana ya tadi berkali-kali dibilang blessing in disguise. Ya, sama saya juga istilahnya punya kartu IMC seperti ini, cuma saya tidak mau sakit. Apalagi masuk hotel bintang 7 ya, seperti Dani ya. Jangan jauh-jauh. Saya takut. Nah, makanya kita hari ini, kita mau bagi-bagi masker supaya buat melindungi diri kita lagi. Ayo tunjukkan, co-host tolong bantu saya lagi, lihat 2 orang yang bisa menunjukkan di luar saya dan Dani tentunya. Dani udah dapat hadiah ya tadi ya, di awal. Menunjukkan kartu IMC, ayo cepat kita keluarkan dari dompetnya. Cukup. Karena hanya ada 2 orang saja yang bisa mendapatkan hadiah ini.
Dan kita bisa juga sudah ada ya, Pak Hos ya. Wah itu Pak Paulus tuh, udah sibuk nunjukin. Mana Pak Paulus? Bener nggak? Punya? Ayo. Oh Pak Paulus, wih tunjukinnya 2 loh, satu keluarga kayaknya ya. Atau udah satu RT nih? Kalau di monitor. Pak Paulus, tunjukin di monitor Pak Paulus. Lebih jelas. Co-hostnya biar bisa lihat. Udah ya, udah dapet ya. Ya, Ini kita bisa. IMC dari Bu Helen, bukan IMC beneran. Oh, itu yang jebolan, bukan yang punya sendiri. Ah, nggak afdol. Batal. Nggak afdol ya. Ya, kita bisa sambil menunggu, kita juga bisa buka pertanyaan buat Pak Dani. Teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya mengenai sesi sharing dari Pak Dani tadi. Kita sediakan 3 orang buat yang bisa mengajukan pertanyaan buat Pak Dani, dan tentu akan mendapatkan hadiah. Mungkin kalau misalnya tidak mau di ini, bisa di chat. Wah, kayaknya masih malu-malu kucing nih, Bu Dadan. Oke, kita pindah ke kuis aja nanti ya, Bu. Ya, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Pertanyaannya dikit dulu, mungkin masih pada ngeblank. Bingung sama blessing in disguise-nya Pak Dani. Udah dapat duit, udah sakit, dapat duit, bisa memberkati orang lagi. Itulah luar biasanya kartu EMC kita ya. Nah, kita akan lanjutkan. Pertanyaannya nanti di skip dulu ya, boleh di chat. Tapi kita akan lanjutkan dengan sesi sharing dari Pak Huibing. Kita panggilkan. Pak di RPP Huibing. Halo semuanya, Halo. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat. Oke, terima kasih kepada Ibu Helen atas kesempatan diberikan kepada saya. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua pada acara kita pada pagi hari ini. Jadi ini adalah acara kita saling berbagi sehingga kita bisa bertumbuh jauh lebih baik lagi dalam suasana kondisi seperti saat ini. Nah, saya diminta Ibu Helen untuk memberikan sedikit motivasi. Terus terang saya bukan seorang motivator. Dan saya ingin sharing beberapa tips yang saya baca. Mudah-mudahan tips-tips ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, sehingga bisa menginspirasi dan membangkitkan semangat teman-teman semua untuk lebih optimis, untuk lebih berusaha lagi di saat-saat kondisi seperti ini. Jadi kalau tadi Bu Helen berbicara tentang new normal, di mana katanya asuransi adalah nomor 1, maka banyak nasabah mengatakan bahwa orang asuransi itu selalu suka memutar-mutar. Kenyataan benar-benarnya bukan asuransi di nomor 1, tapi mereka orang MMS nomor 1. Jadi teman-teman, apapun kata orang, itu Soalnya nggak jelas ya. namanya berhenti. Never give up. Oke, tips pertama adalah simple, be passionate about what you are doing. Bergairah dalam melakukan apa yang sedang kita lakukan. Teman-teman, passion itu adalah satu hal yang luar biasa, di mana setiap orang itu kalau tidak memiliki gairah, yang terjadi adalah apapun tidak akan dia lakukan dengan semangat dan menggebu-gebu. Jadi saya kutip satu kata daripada Steve Jobs, yaitu the only way to do great work is to love what you do. Jadi salah satu cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah cintai apa yang sedang Anda lakukan. Hari ini kita sebagai seorang agen asuransi, kita sebagai seorang leader, maka cintai pekerjaan kita sebagai seorang agen asuransi, cintai pekerjaan kita sebagai seorang leader. Love your work and put in all things you do. Jadi teman-teman, kalau kita tidak menaruh gairah
Maka, nah, satu hal adalah bahwa ketika kita tidak melakukannya, maka kita butuh energi lebih besar untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Makanya ada orang mengatakan bahwa cintai pekerjaan Anda. Love your work. If you don't love your work, you'll need 3 times to force you to work, and finally you have to work. Jadi kalau kita tidak punya passion, kita tidak mencintai pekerjaan kita, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita butuh energi 3 kali lebih besar untuk akhirnya menyelesaikan pekerjaan kita juga. Nah, teman-teman, jadi jangan pernah sebagai seorang agen asuransi, tetapi kita tidak berani mengaku terang-terangan bahwa kita ini adalah agen asuransi. Walaupun mungkin teman-teman hari ini belum 100% full time di Sequis, tetapi no matter, nggak ada masalah teman-teman. Kalau ada orang yang bertanya, Anda agen asuransi ya? Anda harus dengan optimis katakan bahwa yes, saya agen asuransi. Tapi udah full time-nya. Oh ya, saya agen asuransi, walau belum full time, tapi saya full time. Jadi kalau Anda punya passion seperti itu, Anda cintai pekerjaan, maka saat-saat tantangan itu hadir, itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita semua. Jadi orang yang punya passion, kata orang dulu itu adalah dia bisa memindahkan dalam hal mungkin itu juga akan menjadi mungkin bagi orang yang punya gairah kerja. Jadi kemarin itu saya baca ada testimoni dari leader kita itu namanya Yenti. Jadi dia ada closing walaupun polisnya kecil, tapi dia mengatakan bahwa ini saya bisa closing karena saya menjalin hubungan itu selama 3 tahun lebih. Jadi dari pertama waktu si Yenti ini baru join, itu dia selalu setiap Sabtu selesai kerja sekitar jam 1 itu, dia langsung naik bus sampai ke kantor kita. Nah di bus itu ada teman bicaranya, nah teman bicara ini selalu bicara, Yenti selalu sharing kepada dia, tapi tidak pernah temannya ini mau mengambil dari dia. Alasannya adalah dia sudah punya panin, sudah punya asuransi yang lainnya. Tetapi apa yang membuat seorang Yenti akhirnya dalam 3 tahun ini dan kemarin itu berhasil closing? Karena Yenti itu melakukan pekerjaan dengan passion dia. Dia sungguh mencintai pekerjaannya. Itu bisa saya lihat kenapa? Karena saya melihat dia setiap kali ada waktu kosong, dia selalu memanfaatkan dengan baik. Jadi teman-teman, orang yang punya passion, mencintai pekerjaannya, maka orang dulu mengatakan bahwa gunung yang tidak bisa dipindahkan pun, kalau kita punya passion, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, bahkan gunung pun bisa digeser. Apalagi dengan kondisi saat seperti ini. Oke, yang kedua itu adalah failure is not a permanent thing. Jadi kegagalan itu bukanlah hal yang bertahan selamanya. Kegagalan itu terjadi kepada siapa saja dan sifatnya sementara. Jadi kegagalan itu sebenarnya bukan lawan kata dari kesuksesan. Tetapi kegagalan itu sebenarnya adalah bagian proses daripada kesuksesan itu sendiri. Jadi kalau kita belajar bahwa, waduh, dia kok hebat ya, dia kok bisa closing ya, kok jumlah polisnya begitu banyak ya, teman-teman. Apa yang ada di balik jumlah closing polis yang begitu banyak? Jadi ada agent kita closing 7 polis itu di bulan kemarin. Kalau kita tanya kepada agent ini, kenapa sih lu bisa closing 7 polis? Jawabannya sebenarnya adalah karena aktivitas 20 poin saya itu berjalan dengan cepat, malah lebih dari 20 poin. Orang yang saya hubungi itu bukan 10, bukan 7, tetapi malah 20, 30, dan lebih. Nah teman-teman, jadi sebenarnya yang terjadi adalah apakah dia mengalami namanya kegagalan? Nah, bagi agent ini, kegagalan itu namanya adalah penundaan.
Nah, teman-teman, ketika kita ingin sukses, maka kita perlu melalui namanya proses. Nah, proses itu yang ada bagian di dalamnya kegagalan, itu adalah bagian yang seharusnya bisa kita nikmati. Kenapa? Karena keterjatuhan, keberatan dari nasabah, penolakan dari nasabah, itu tidak akan punya arti yang besar menjatuhkan kita, membuat kita menyerah bila kita mau bangkit kembali lagi. Jadi jadikan kegagalan, penolakan dari nasabah itu sebagai guru yang paling baik. Kegagalan itu sebenarnya hanya penundaan bagi diri kita. Sifatnya adalah temporary, perjalanan yang sementara, bukan akhir dari segala-galanya. Jadi mari kita berpikir secara positif sehingga pikiran kita itu terbebas dari rasa stres. Jadi tadi saya kagum sekali melihat si Dani itu di hari pertama dia happy banget, dia mencoba untuk melepaskan rasa stresnya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang paling penting, di mana sebenarnya kalau kita bisa reduce energi-energi negatif dari diri kita, kemudian kita fokus, maka yang terjadi adalah seluruh masalah dalam kehidupan kita yang menjadi penyebab dari kegagalan kita itu bisa kita atasi. Jadi kalau hari ini ada nasabah menolak kita, keberatan, itu tidak akan ada jadi masalah bila kita mau berpikir kembali. Nah, jadi kita tidak menyerah, kita berpikir kembali, cara apa sih yang harus saya lakukan kembali lagi sehingga saya bisa meyakinkan dia dan dia bisa membeli dari saya. Jadi Thomas Alva Edison mengatakan bahwa there is no failure. Tidak ada yang namanya kegagalan. There is always a way to do it better. Selalu ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Just find it. Jadi mari kita belajar untuk menemukannya, lebih aktif, lebih positif, lebih kreatif, dan lebih proaktif. Jadi yakini bahwa sebenarnya kok situasi negatif itu sifatnya justru hanya sementara saja, dan itu akan memotivasi kita untuk memulai cara-cara mencari solusi yang lebih baik. Nomor 3 itu adalah separate yourself from negative people. Mari kita pisahkan diri kita dari orang-orang yang negatif. Teman-teman, kalau kita setiap hari ketemu dengan orang yang suka mengeluh, mencari alasan, lalu mimik mukanya tiap hari memelas, apa yang akan terjadi dengan kita? Maka energi positif kita itu pun bisa ditarik oleh dia, diserap oleh dia. Jadi bertemanlah, bergaullah dengan orang-orang yang punya energi booster, energi positif, optimis. Jangan terus berteman, bergaul dengan orang-orang yang seperti energi sucker. Dia terus menghisap. Jadi kalau Anda ketemu dengan agent yang selalu mengeluh, ngomel, atau leader yang selalu mencari alasan, abaikan saja teman-teman, tarik nafas panjang, buang jauh-jauh, dan Anda jadikan diri Anda sebagai energi boosternya. Nah, jadi kita sesungguhnya ingin menjadi seorang pemenang, winner, bukan whiner, bukan seorang yang tukang mengeluh. Kita mengeluh, ini tidak fair. Ini Pak Tatang kok kemarin itu katanya boleh 25%, awalnya bisa referensi, terakhir kok gak boleh keluarga sendiri, terakhir kok gak boleh, asih aja kita di sana aja, maka kita tidak akan maju. Kenapa sih gak mau 10 juta aja loyalty campaign tradisional, kenapa mesti 12? Samakan aja seluruh usia, kenapa? Teman-teman, kalau Anda tetap bertahan seperti ini, yakin dan percaya bahwa Anda tidak akan pernah keluar menjadi seorang pemenang. Ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol, segera kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol, kita abaikan saja. Jadi fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Apa yang sedang kita lakukan? Kalau di tim saya setiap hari saya bicara 20 points.
Pagi saya sharing 20 pounds a day, sorenya atau malamnya 20 pounds a day. Pokoknya asal saya kirim apapun di dalamnya pasti ada kata 20 pounds a day. Saya nggak peduli ini agent mau mengeluh, leadernya mau mengeluh, itu urusan mereka. Nah, urusan saya adalah bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kita bisa mencetak prestasi lebih baik dan lebih baik lagi sehingga kita tidak mengeluh, tetapi justru kita mau berpeluh, di mana kita melakukan tugas sebagai seorang agent dan tupoksi sebagai seorang leader. Jadi kita punya dua pilihan untuk membuat excuses, terus memaafkan diri kita sendiri, mencari alasan, atau kita mau lebih maju dan maju lagi. Nah, teman-teman ikuti prosesnya, bukan protes melulu saja, karena protes melulu saja itu tidak akan membuat kita jauh lebih baik. Be happier, lebih bahagia. Kenapa? Karena kita tidak lagi mendengarkan orang-orang yang sifatnya negatif. Mungkin ada yang bilang gini, nah itu kan kalau orang-orang itu bisa closing kayak Linawati itu, cabangnya bisa 2,2 M di bulan Mei, itu kan karena hoki-hoki. Teman-teman, di dunia ini tidak ada yang namanya hoki. Tidak ada yang namanya keberuntungan. Jadi para pakar setuju bahwa keberuntungan itu adalah masalah persiapan kita dan ketemu dengan kesempatan yang tepat. Nah, saya masih ingat jelas bahwa pada saat itu di awal-awal bulan kita masih kontak dengan Ibu Linawati, dia ngomong kepada saya, aduh Bing, gimana lah kita bulan ini. April berlalu, oke lah, ini Mei mau pakai apa lagi. Tapi teman-teman, ketika dia membuat persiapan yang luar biasa dan ada kesempatan 25%, di mana ada orang lain tidak memanfaatkannya, justru dimanfaatkan oleh Ibu Linawati dengan baik sekali, dan apa yang terjadi booming, benar-benar booming. Itu bulan terbaik, 2,2 M, satu cabang loh teman-teman, satu cabang. Itu malah menang dari kebanyakan region. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah dia sebenarnya bukan punya keberuntungan, tapi dia menciptakan keberuntungan itu. Jadi keberuntungan itu apa? Keberuntungan itu adalah apa yang kita sisakan setelah kita benar-benar all out 100%. Kita selalu mengatakan, what is labor under correct knowledge. Saya lihat Ibu Linawati sama timnya luar biasa. Dia sampai ke luar kota, teman-teman. Jadi setiap hari saya lihat mereka masih berani berkumpul di kantor dengan pakai masker. Apa yang terjadi? Karena mereka kerja keras, teman-teman. Di situasi seperti ini, Anda tanpa kerja keras, lalu Anda membayangkan ada durian runtuh. Saya rasa itu namanya halusinasi, teman-teman. Jadi saat seperti ini adalah saat di mana kita harus bekerja keras dengan pengetahuan yang benar. Nah, setelah kita kerja keras, kita juga mau learning, kita mau belajar lagi. Jangan pernah kita menganggap kita sudah hebat. Saya sudah puluhan tahun loh di asuransi. Ingat, zaman sekarang ini bukan orang yang pengalaman yang makan orang yang tak pengalaman, orang yang hebat makan orang yang gak hebat, orang yang besar makan orang yang gak besar, tetapi adalah orang yang cepat itu akan makan orang yang lambat, teman-teman. Hari ini kalau kita sebagai seorang agen asuransi tidak mau membekali diri kita lagi, lalu man loh, lama-lama masih ya pokoknya ya yang penting bisa sampai ke tujuan. Jadi lambat-lambat melangkah memikirkan itu bisa disabet orang. Jadi kemarin saya dengar ada sharing dari satu orang leader kita, dia kecewa. Kenapa kecewa? Katanya, aduh saya nggak kontak teman saya. Aduh karena dia ada di Bali saya nggak kontak. Ternyata temannya closing 3 polis sama orang lain, itu closing polisnya semua AMC pula. Aduh celaka. Nah teman-teman, jadi saat seperti ini adalah cepat belajar, teman. Cepat belajar, cepat bertindak. Baru kita bisa hidup
dengan pengetahuan yang baik dan lebih baik lagi. Oke, yang keempat, never let fear stop you from doing anything. Jangan pernah biarkan ketakutan itu menghentikan Anda dari melakukan sesuatu. Sebenarnya apa sih ketakutan itu? Kita selalu bilang takut, cemas. Apa sih ketakutan sebenarnya itu? Ketakutan itu adalah kita tidak punya persiapan. Kalau kita punya persiapan, maka harusnya rasa takut itu hilang. Kalau kita punya persiapan dan kita melakukan sesuai dengan prosedur apa yang tidak kita siapkan, saya yakin dan percaya ketakutan itu akan hilang secara perlahan. Ada agent mengatakan, saya takut ke rumah nasabah, saya takut hubungi nasabah. Kenapa bisa takut? Karena dia jarang melakukan hal yang sama. Tapi kalau hari ini dia telepon, prospek. Saya yakin ketakutan dia untuk prospek, memulai percakapan, menghubungi nasabah itu akan hilang. Jadi ketakutan itu sumbernya sebenarnya adalah karena kita belum terbiasa. Jadi kalau mau jadi agen yang sukses, hilangkan ketakutan ini, mulai buat work habit yang baik. Jadi keberanian itu berarti bahwa kita tidak pernah berhenti menyerah. Jadi kita juga tidak takut, tetapi kita punya keberanian untuk mengatasi itu semua. Jadi apakah kita mau jadi seorang pecundang atau kita mau memperbaiki diri sehingga kita bisa memperbesar kapasitas kita sehingga masih ada ruang kosong spare bagi kita untuk lebih mengembangkan diri kita. Nah, belajar untuk menghadapi resiko, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini, orang bicara tentang new normal, orang bicara bahwa apapun sekarang ini sudah bisa, tetapi teman-teman, ketika kita lagi mengambil resiko itu, ikuti apa yang telah kita persiapkan dan protokol-protokol yang sudah ada. Kalau kita pernah membuat kesalahan, itu bukan menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena itu bisa justru menjadi pengalaman yang berarti bagi kita, sehingga kita tidak mengulangi yang sama. Jadi kalau ada agent mengatakan, aduh saya terlambat follow up nasabah sehingga dia closing 3 polis sama orang lain, maka perbaiki, lakukan hal yang lebih baik saat ini, berarti bertindaklah lebih cepat lagi. Jangan pernah ragu dengan keputusan yang telah Anda ambil. Nah, kenapa hari ini saya katakan ini? Karena saya pernah ragu dengan keputusan yang pernah saya ambil untuk terjun di bisnis ini pada awalnya. Dan keraguan itu membuat saya mentok, tidak bisa maju, stagnan, malah bisa mundur. Jadi hari ini kita memutuskan untuk benar-benar full heart di bisnis ini, maka lakukanlah, jalankanlah apa yang menjadi tugas kita. Kalau kata saya 20 points a day, 20 points a day lagi. Jadi fear itu, ketakutan itu sebenarnya menurut Brian Tracy itu artinya adalah 2, forget everything and run. Anda lakukan sesuatu yang Anda sesali di masa lalu, kemudian Anda lupakan dan segera berlari untuk memperbaiki yang sudah ada menyusul masa depan. Atau Anda benar, maka hadapilah saat ini, hadapilah dan bangkitlah. Nah, pilihan itu adalah tergantung pada diri kita. Oke, yang kelima, don't take too seriously. Jadi kadang-kala tipe saya itu adalah tipe orang yang sangat serius. Nah, teman-teman ketika bekerja terlalu serius, itu bisa membuat jadi satu tekanan bagi orang-orang yang ada di samping kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa ketika kita bekerja, kita tidak bisa having fun. Penyebab terbesar itu adalah karena kita tidak benar-benar enjoy apa yang sedang kita lakukan. Jadi kalau bisa kita bisa mix, spice up, itu tambah bumbu-bumbu dalam pekerjaan kita sehingga apa? Sehingga dalam pekerjaan kita itu kita bisa sambil joy, sambil senyum, ketawa,
sehingga membuat pekerjaan kita itu jauh lebih mudah bagi kita, kita lebih termotivasi, dan kita bisa menemukan berbagai cara sehingga kita lebih bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya lihat ada leader yang luar biasa, saya ambil contoh misalnya Ratna, itu luar biasa sekali. Kenapa saya masih lihat luar biasa sekali? Karena walaupun dia lagi mengerjakan tugas-tugasnya, kadang-kala ketemu dengan nasabah, wah nasabah ini luar biasa sekali dari omongannya atau masalah klaim. Tapi kalau dia lagi happy, lagi senyum, dia asal ngomong, dia bisa tertawa terbahak-bahak. Jadi ada VT lagi, dia kalau dalam bekerja juga asal ngomong sudah itu bisa terbahak-bahak. Jadi teman-teman, itu satu hal yang bisa membuat kita reduce, mengurangi rasa stres kita. Jadi saya juga mulai belajar seperti ini, saya belajar baca-baca joke, kemudian baca-baca beberapa serial humor yang benar-benar menarik bagi kita, sehingga apa? Sehingga dalam pekerjaan kita ini, kita jangan sampai terlalu serius. Begitu seriusnya kita ketemu nasabah Jun, aduh orang ini datang lagi, teman-teman, berubah lebih baik. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan seperti itu, orang-orang yang ada di samping kita, agent kita, teman kita, saudara kita itu akan bisa merasakan atmosfer yang lebih baik, dan itu akan membangkitkan motivasi kita. Sehingga ketika kita merasa capek, lelah, justru kita diberikan energi penyemangat. Nah, saya gak cerita ini karena waktu kita cuma 15 menit udah lewat. Yang nomor 6 itu adalah belajar untuk lebih sabar. Teman-teman, pekerjaan-pekerjaan besar itu butuh waktu lebih lama ya. Jadi mau tidak mau bahwa bisnis ini bisa membawa perubahan hidup yang baik bagi Anda, keep working, keep waiting. Jadi saya selalu katakan kepada agent dan leader bahwa hari ini sebenarnya di Sequis Lab ini kita lagi membangun bisnis. Jadi kalau hari ini kita ketemu dengan seorang nasabah, kita sudah menangani segala macam keberatannya, penolakannya, dan belum berhasil closing, gak masalah. Keep working, keep waiting. Anda juga bisa rekrut dia sebagai seorang agen untuk membantu Anda mengembangkan bisnis Anda. Dia pun menolak, gak ada masalah. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan besar itu memang butuh waktu. Tidak ada hal instan di dunia ini. Bahkan ketika Anda mau minum kopi instan pun, Anda harus memanaskan air terlebih dahulu. Anda juga harus menyeduh. Anda harus mengadu-ngadu. Tidak bisa langsung bisa Anda minum. Jadi teman-teman ingat bahwa ada banyak hal yang yang membutuhkan momen-momen yang waktu yang tepat sehingga kita bisa membuatnya menjadi kenyataan. Saya bisa cerita bahwa banyak hal terjadi dalam hidup saya, di mana hidup saya itu berubah dengan lebih baik, itu hanya karena saya sabar menangani leader-leader. Kita bisa tahu bahwa kadang-kala orang bisa stres, agent bisa ngamuk, leader bisa ngamuk, kemudian nasabah juga bisa ngamuk. Tapi kalau kita mau bisnis ini, kita percaya bahwa bisnis ini baik, kita percaya ini baik untuk mereka, maka kita harus bantu mereka. Cara kita membantu mereka adalah apa? Sabar, 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 teman-teman. Orang bilang orang sabar disayang Tuhan. Saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Karena pendeta saya mengatakan bahwa kalau you sudah gak sabar, darah sudah mendidih, kemudian urat-urat sudah naik, bahkan rambut Anda sudah mau berdiri kayak Dido, apa yang mau Anda lakukan? Kata pendeta saya, ya tetap sabar. Jadi kemarin saya pikir saya harus ngamuk ya. Banyak orang kan karena kalau dia udah sabar gak tahan, saya ledakkan semua emosinya. Tapi ya kata Tuhan, kata para nabi, orang suci semua itu adalah bersabarlah teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bersabar, kita akan
akan mendapatkan hasilnya. Banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah sangat dekat dengan pintu keberhasilan ketika dia menyerah. Kan kasihan sekali teman-teman. Ketika kita udah tahu teorinya, mesti 10 kali ketemuan baru bisa closing. Kita udah lalui kali pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-8 sampai ke-9, kali ke-10 kita agak lanjutkan. Kan sayang pada kali ke-10 itu mau closing, teman-teman. Jadi saya ada dengar satu testimoni dari agent di mana dia bilang, wah saya beruntung kali. Lalu kita tanya kenapa dia bilang beruntung kali? Karena nasabah ini saya gak cerita panjang lebar, akhirnya closing. Lalu saya tanya kenapa bisa closing? Iya, dapat panen. Rupanya ada agent yang sudah jelasin dia berkali-kali ke tempat dia, tapi belum beli dari dia dan gak follow up lagi. Nah, kebetulan saya ke sana, saya bicara sedikit closing teman-teman. Kan kasihan kali karena kita hilang kesabaran, nggak melakukan follow up lagi. Apa yang kita tanam dipetik orang lain. Aduh sakit sekali teman-teman. Nah daripada sakit, mari kita belajar sabar dan sabar. Nomor 7, think like a winner. Pikir seperti seorang pemenang teman-teman. Kenapa berpikir ini penting? Saya ada belajar, ini mengatakan kepada saya bahwa kalau you punya berpikirnya bagus, malah closing itu terjadi sebelum kamu bertemu dengan nasabah. Saya sampai terkejut. Masa closing itu terjadi sebelum Anda ketemu dengan nasabah? Nah, jadi pakar ini mengatakan bahwa 50% daripada keberhasilan closing Anda itu tergantung pada apa yang ada di pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan saat ini itu akan menentukan nantinya. Kalau Anda berpikir entah bisa closing enggak ya, entah nasabah jawabnya apa, gimana ya kalau nasabah tak, waduh, Anda ragu pada diri sendiri, maka yang terjadi adalah aura Anda ketika ngomong dengan nasabah itu juga tidak besar. Jadi pakar mengatakan bahwa 50% penjualan itu terjadi, itu ada dalam pikiran kita. Jadi belajar berpikir besar teman-teman. Kalau kita mau closing yang preminya lebih besar dan lebih besar lagi, maka beranilah berpikir lebih besar sebagai seorang pemenang. Kalau kita mau average cash size kita lebih besar, jangan terus-terusan kita cuma post ganti 100.000 Anda dengan 100 juta. Tapi gantilah kalimatnya, ganti 1 juta Anda dengan 1 miliar. Kenapa? Karena kita lebih besar, tapi yang kita lakukan itu selalu yang kecil. Berani berpikir lebih besar, teman-teman. Selang-selingi ya. Oke, jadi belajar visualisasikan perasaan kita ketika kita mau visit nasabah kita. Jadi kalau kita punya perasaan yang lebih baik, lebih bagus, maka yang terjadi adalah energi kita ini bisa mempengaruhi calon customer kita. Makanya ketika orang ngomong saja, karena dia baru buka suara saja, kita merasa nyaman sekali dengan orang ini. Kenapa? Karena sebelum dia mulai, dia sudah tarik nafas panjang, dia sudah buang semua energi negatifnya, dia sudah punya pikiran positif di dalam kepala dia. Jadi dia sudah tahu caranya berpikir besar, teman-teman. Nomor 8, you should always trust your ability. Jadi percaya kepada kemampuan Anda sendiri, teman-teman. Kalau kita belajar, kita sudah memperbesar kapabilitas kita. Kita juga upgrade mental kita, kapasitas kita juga sudah kita upgrade terus-menerus. Maka Anda harus yakin dengan kemampuan Anda sendiri. Believe yourself, percaya kepada diri kita. Kenapa? Karena apa yang kita jual di asuransi ini sebenarnya adalah kita menjual diri kita terlebih dahulu. Orang membeli asuransi biasanya yang dilihatnya adalah siapa penjualnya. Bukan produknya seperti apa, company-nya seperti apa. Itu ada di belakangnya. Yang pertama adalah siapa Anda.
Jadi percaya kepada diri Anda, trust yourself, you know more than you think. Dan setelah itu teman-teman, belajar cintai diri Anda. Kenapa? Karena saya mengalami hal di mana dulu saya adalah seorang yang sangat pesimis sekali. Saya tidak pernah bergaul, dan yang saya lakukan adalah saya mulai di depan cermin tersenyum kepada diri saya sendiri, belajar untuk mencintai diri saya. Kemudian investasi kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak ragu-ragu karena itu akan membunuh kita. Nah, teman-teman, nomor 9 adalah belajar ngotot. Nah, ngotot itu penting, teman-teman. Jangan hanya kita selalu mau pakai otot. Nah, kenapa? Karena kalau kita punya jiwa ngotot, ya orang bilang kalau sudah ngotot, itu apapun yang nggak bisa pun bisa dirubah. Anak-anak kalau sudah ngotot, dia itu sampai pukul meja menangis keras-keras, orang tuanya akhirnya lulu. Ya udahlah. Penting sekali, apalagi is not final, apalagi belum final. Lah, kalau belum final nggak punya jiwa ngotot lalu sudah menyerah, apa kata dunia? Orang kita belum berusaha secara maksimal. Ini belum 31 Mei. Ini belum jam 12 malam. Baru jam 11.50. Anda masih punya 10 menit. Masih bisa berubah, teman-teman. Jadi ngotot itu baru bisa mengeluarkan aura Anda. Orang bilang awaken the giant within. Raksasa pemenang yang sedang tidur dalam diri Anda itu bisa bangkit kadangkala ketika kita lagi kepepet dan ngotot. Makanya orang bilang ada ilmu kepepet. Nah, kenapa ilmu kepepet? Karena memang di saat-saat sudah menjelang-jelang itu akhir kita makin tahu, aduh impian saya seperti ini, kalau datang dulu seperti apa dan bagaimana jiwa ngotot kita timbul, teman-teman. Nah, jadi ini penting bagi kita supaya apa? Supaya kita bisa lebih berhasil dalam hidup kita. Saya nggak bicara panjang lebar, teman-teman, karena ini waktu saya sudah habis. Jadi happy selling, senang-senang saja kita dalam penjualan saat ini. Masalah diterima, ditolak oleh nasabah itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah saya ketemu dia, saya mau jual kepada dia, saya berkomunikasi dengan dia. Apa respon dari nasabah itu jangan sampai mempengaruhi kita. Apa respon dari agen Anda jangan sampai berpengaruh kepada diri Anda. Tapi yang penting adalah dari diri Anda. Itu yang paling penting. Fokus pada aktivitas produktif 20 points a day, 20 points a day, maka nothing is impossible. Everything be possible. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Helen, terima kasih semuanya. Terima kasih karena Anda telah menyediakan waktu Anda untuk berbagi bersama saya. Oke. Ya, luar biasa banget ya Pak Huibing ya, sesi motivation-nya. Wah, nggak kerasa waktu sampai saya pun sampai Mau tambah lagi juga nggak apa-apa terasanya ya. Masih pengen dapat terus ya, jadi semangat menambah aura semangat di pagi hari ini ya. Ya. Luar biasa Saya banget. sering ya Pak Wibing ya. Ngebooster nih, sangat ngebooster. Ya, kita bisa ya kita akan masuk ke kuis yang dinanti-nanti. Jangan lupa ya teman-teman ya, kuisnya begitu saya sebut agent saya quiz, kita jawab I am the best, always the best. Ya, kita akan ada 3 hadiah yang akan kita bagikan, 3 buah earphone yang kita sediakan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah disediakan oleh Pak Dani dan Pak Huibing ya. Pak Dani, di mana Pak Dani? Iya. Nah, Pak Dani, ini kita mau bagi-bagi kuis nih buat teman-teman kita semua. Oh, Pak Dani lagi jalan ya, lagi setir ya? Sudah langsung prospek nih. Ya udah, saya bantu ya. Yang tadi udah di chat sama Pak Dani, 2 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Dani. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan membuka videonya dan buka mic-nya, co-host bisa bantu. Nah, pertanyaan dari Pak Dani, jangan lupa ya, yang mau menjawab, jangan lupa password-nya. Begitu saya bilang agent checklist,
teman-teman jawab I am the best, always the best. Nah, yang pertama pertanyaannya, apa makna dan arti blessing in disguise yang dari tadi Pak Dani sudah sharingkan di awal? Co-host bisa bantu saya? Siapa teman yang mau menjawab? Oke. Apa makna dan arti blessing in disguise? Yang resen siapa ya Pak Pet? Dr. Michelle. Oh, Dr. Michelle dari Bandung. Halo, blessing in disguise artinya berkat yang tertutup tapi bisa ketahuan, itu misalnya kesialan yang menjadi berkat. Yang tadinya sial bisa jadi sukses. Gimana Pak Dani? Betul. 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 Hadiahnya bisa dibawa pulang oleh Dr. Michelle dari Bandung. Ya. Plus ya. Dan kita lanjutkan, ada lagi 2 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan, kembali kita sampaikan 1 perbedaan dan 1 kesamaan antara IMC kartu IMR kita dan perbedaan dengan platinum untuk pengcoveran nasabah yang kena COVID. Saya Siapa ya? Pina. Yang resen siapa? Resen siapa Pak Pet? Co-host bisa dibantu? Ayo Pak Ibu, gunakan raise hand Pak Ibu. Ada yang resen? Bu VTO. Ibu VTO. Ya, Oh, Ibu VTO. Jangan lupa ya passwordnya. Agent Quiz. I'm the best. Always be the Agent best. Quiz. Agent Quiz live. I am the best. Always be the best. Yes. Ayo. Kita Bedanya kasih kalau Pak kartu MC ini nih, kartu Itu MC udah ini, kartu banyak. MC PT nih. Oh, udah dapat ya kartu MC-nya ya. Dari dulu sebelum. Oh, dari dulu ya. Ya. Bedanya apa? Tanpa masa tunggu. Tanpa masa tunggu COVID-19. Yes. Betul. Yes. Kesamaannya? Itu Sama. Oh, itu kesamaannya ya Pak Dani ya? salah, itu kesamaan dong. Nah, itu kesamaan. Perbedaannya? Bedanya one bed one room, single room. Tidak ada Sama platinum. pasti kamar. Sama platinum bedanya apa? Platinum kan ada limit kamarnya. Harga kamarnya itu kan bisa pokoknya yang VIP itu tidak ada namanya inflasi kamar. Selamanya one bed single room, one bed one room VIP. Gimana Pak Dani? Oke, kalau platinum dimasukin tadi VIP isolasi gimana? Kena prorata. Kena lah prorata. Kena prorata. Betul, Ibu Fiti. Thank you. Ya, great love. Tinggal dibungkus, bawa pulang. Thank you, Kita Bu Helen. masih ada 1 pertanyaan lagi dari Pak Wibing mungkin. Pak Wibing, bisa langsung online? Oh. Pak Wibing udah off ya? Iya. Ya. Belum. Oh belum. Pak Wibing boleh share 1 pertanyaan Pak Wibing buat teman-teman kita di sini. Kalau saya sih maunya kalau ada yang mau buat tekad atau misalnya apa yang mau dia lakukan atau komitmen apa yang mau dia hasilkan di bulan Juni ini akan lebih baik. Misalnya saya mau closing 5 polis di bulan Juni. Nah, bagi saya itu akan sangat luar biasa sekali dan sangat membantu saya. Ya, mungkin yang berani men-challenge diri ya. Ya. Ayo teman-teman ditunggu. 1 hadiah lagi nih yang earphone. Ada yang raise hand? Ayo, kesempatan tadi Pak Wibing di motivasinya bilang apa? Saya mau berapa Minimal 5 ya. Minimal 5. Oh. Halo. Oh, enggak. Maksudnya pengen di bulan Juni ini maunya apa gitu. Itu bebas aja, itu kasih contoh tadi.
Pak Wibing. Tapi kan Ya, misalnya bebas mau Terus, apa. bebas mau apa, cuman kita mau di bulan Juni ini apa sih yang pengen kita kerjakan gitu. Yuk mumpung ada kesempatan. Jadi bukan hoki loh dapat hadiah, ada kesempatan diambil baru bisa dapat. Ada? Oh sayang nih. Ada co-host yang kelihatan yang raise hand? Ada nih Vina Lufik. Oh, Bu Vina. Ayo kita kasih kesempatannya pada Bu Vina. Ya, saya komitmen bulan Oh, ini. jangan lupa Bu Vina. Konsepnya, agent service. I am the best. I'm always the best. Iya. Ya Bu Vina. Oke, saya komitmen bulan ini akan menjual pribadi 10 polis. Yeay, beri aplaus. Kok EPBGT boleh dibawa pulang langsung ya. Leadernya dicatat ya. Dari Bu Vina ya. Nah, ya kita sudah masuk kuis, tapi jangan lupa teman-teman masih ada 3 buah masker lagi. Jadi kita masih bisa nantikan 3 buah masker hadiah yang akan dibagikan kembali setelah update info IBB yang akan dibawakan dari Bu Helen. Ya. Halo, terima kasih Pak Wibing. Terima kasih Pak Dani, Hana, dan ya, ini kita kedatangan tamu dari asuransi grup, di mana dia bisa sharing sedikit penjelasan mengenai asuransi grup. Nah, asuransi grup ini sangat bagus ya, karena kita kadang-kadang kalau satu perusahaan kita mau masuk, mungkin ownernya kita belum kenal, tapi dengan adanya asuransi grup kita bisa menambah polis pribadi, ya. Tanpa menunda lagi, saya silakan Pak Adam sama Pak Eko ya. Halo Bu Ellen, iya apa kabar Bu? Halo Bu Ellen, apa kabar? Iya, sama-sama. Iya. Ya. Nanti kan ini Bu yang akan sharingnya nanti Bu Anggi. Nanti saya bantu backup aja Bu. Enggak. Ya Bu Anggi silakan. Silakan Pak Eko. Bu Anggi. Pak Eko. Oh, Pak Eko. Anggi Bu Anggi. Anggi ya, sorry. Oh, Bu Angginya belum muncul ya? Ada. Bentar, lagi ini. Lagi dicari. Nah, Bu Anggi. Dandi dan juga dari Pak Wibing yang kasih motivasi dan juga semangat untuk sabar, positif, dan yang pasti semangat untuk closing gitu ya. Teman-teman. Bu, mic-nya didekatkan Bu. Suaranya nggak kedengaran? Nasabah yang barangkali pemilik perusahaan ya atau punya usaha itu bisa diinfokan Ibu ke kami karena bisa di-share untuk nanti kami infokan. Kami ada produk grup untuk 10 karyawan itu DMP produk. Jadi sudah dapat rawat inap, rawat jalan dan juga gigi atau mungkin kalau misalnya pesertanya kurang dari 10 itu ada juga kita juga punya HGH itu 5 karyawan tapi cuma rawat inap aja. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut informasinya seperti apa, nanti saya akan share untuk nomor
handphone saya nanti di chat, dan juga caranya gimana sih? Jadi tinggal mereferensikan aja ke kami, nanti kami bantu follow up, dan nanti kami akan update untuk kasih informasi ke Bapak Ibu apakah misalnya kliennya tertarik dan sampai closing. Dan good news-nya adalah Bapak Ibu untuk mungkin ada bertanya berapa sih komisinya kalau misalnya mereferensikan dan akhirnya sampai closing. Good news-nya adalah semenjak Pak Adisya bergabung di Sekwis Finansial untuk kompensasi itu mengalami penaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang awalnya itu 6% sekarang menjadi 10%. Tuh. Dan jadi kalau misalnya untuk komisi itu bisa berdasarkan level. Jadi untuk level IC itu di 10%, untuk IM dan juga UM itu di 11%, untuk di FVP-nya di 12%, dan untuk VP 12,5%. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa mereferensikan nama mungkin yang bisa di follow up kepada tim IBB, nanti selanjutnya kami yang akan hubungi. Gitu. Jadi besar harapan kami Halo Bu Yana, Bu Helen, Pak Wibing, Pak Dani, apa kabar? Iya Bu, sebenarnya memang sesi saya kita memang tidak lama karena kan sifatnya hanya perkenalan saja Bu. Kebetulan Ibu Anggi ini dedicate untuk membantu timnya Racing Star Bu. Gitu. Iya. Nah, memang saya kebetulan sebagai leadernya bantu backup Bu bila teman-teman nanti ada pertanyaan ataupun apapun sifatnya yang membantu. Niat kami sih sebenarnya pesan dari Pak Edisa pun gimana caranya teman-teman dari agensi ini tetap fokus di individunya, terus juga gimana caranya sinergitas collaboration ini bisa tercipta gitu loh Bu. Karena jujur sih, kalau saat pandemi ini nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri, ibaratnya seperti itu. Perlu gotong royong, perlu kerjasama, karena kita bisa contoh lihatlah, kita tatap muka pun mungkin by Zoom seperti ini Bu, dan ambil hikmahnya. Pak Edisa pun bilang bahwasanya dengan ada COVID segala macam ini justru peluang untuk ketemu business owner itu justru lebih besar karena mereka itu stay di rumah gitu loh, nggak kemana-mana dan lain sebagainya. Bahkan di grup sendiri sebagai informasi banyak sekarang itu referral dari agensi itu lumayan kenceng Bu, gitu. Lumayan kenceng, artinya peluang-peluang itu timbul gitu sekarang ini. Bahkan yang tadinya teman-teman habis database di individual dengan door opener-nya pakai grup itu udah tambah database Bu, gitu. Tanpa disadari ternyata iseng-iseng Bu, nasabah lama, udah lama nggak pernah di prospek. Yang kita tahu nasabah ini itu pernah ditolak oleh si Sekwis Bu, karena dia punya diabetes, punya darah tinggi, gitu loh. Nah, tetapi dia business owner, gitu. Kenapa nggak kita coba tawarin gitu loh? Kan itu artinya kan jangan sampai ini bendera lain yang masuk, akhirnya Sekwis tidak dapat apa-apa, kan sayang gitu. Justru mindset kita tuh kita rubah Bu. Ketika kita door opener lewat grup itu bukan hanya si personnya orang ini yang kita pengen dapat income-nya, tapi justru teman-temannya ini, teman-teman BOD-nya atau teman-teman yang lain dari perusahaannya tersebut justru yang kita gali lagi gitu loh. Kita bisa bayangkan satu perusahaan kan minimal 10 karyawan Bu. Nah itu 10 database lead baru. Apalagi kalau yang sifatnya di Jababeka, yang sifat ribuan karyawan, itu luar biasa. Bahkan Pak Edisa sendiri optimis gitu. Teman-teman agensi ini sebenarnya punya database, tapi sayang kadang-kadang kita malu Bu sebagai agent. Malu perkenalkan diri saya sebagai agent. Pak Wibing pun bilang gitu, kita harus happy gitu loh. Kita harus sadar bahwasanya kerjaan kita ini adalah kerjaan membantu orang banyak gitu loh. Justru baik gitu loh. Nah, maka daripada itu mudah-mudahan sinergitas dengan individual ini
membantu teman-teman buat door opener. Nah, kalaupun nanti teman-teman bingung caranya gimana ya Pak Adam untuk memulainya itu, gampang Bu. Nanti ntar minimal Ibu sudah kontak calon prospeknya tersebut gitu loh. Jangan sampai ada beberapa agensi di Jakarta nemu kartu nama di rumah makan, terus Pak Adam nih hubungin, kayaknya direktur nih, ditanya dia nggak kenal, apa dia nggak ada hubungan, ya sulit saya untuk touch-nya. Bahkan saya bilang, Bu, kalau kayak gini nanti ini jadinya bukan referral tapi direct, Bu. Nah, minimal teman-teman itu prospekin, nggak apa-apa. Nah, ternyata dia maunya individual. Kalau cuman karyawannya di bawah 10, bikin aja secara individual. Lumayan dapat 7 polis, 5 polis. Nah, di beberapa di Jakarta seperti itu, Bu. Nah, door opener yang pakai grup, closingnya pakai individual, alhamdulillah, ya kan gitu. Nah itu ibaratnya kita harus kreativitas sebenarnya di saat pandemi ini. Mudah-mudahan dengan sinergitas ini dan Pak Idisa pun juga sudah di comeback di kita di Sekuritas Finansial. Mudah-mudahan Pak Tatang pun sudah mengizinkan teman-teman untuk bereksplorasi gitu loh. Database yang ada, gimana caranya biar bendera Sekwis ini tetap berkibar. Intinya itu sih Bu, dari Bu Helen, mungkin sharing dari saya sih, dari grup nggak banyak Bu. Siap Bu. Nanti selalu ingetin nomor teleponnya ya Pak ya. Oh iya, terus responnya. Baik Bu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Adam, Bu Anggi, Pak Eko buat sharingnya dan perkenalannya. Sama-sama, mungkin nanti Bu. akan bisa dilanjutkan by WA dan chat yang udah di-share-kan ya di nomor-nomornya ya. Nah, baik, sekarang kita akan masih tambahan bagi-bagi masker untuk 3 orang pemenang yang mungkin kita akan ya. Ini nanti saya mau tambahin sedikit, nanti kalau agen tadi Vina kan jual 10 polis ya. Akan dapat ini. Wah, dapat tambahan dari Bu Helen nih spesial. Kalau misalnya pokoknya kalau agen yang bulan ini jual 10 polis, walaupun kecil-kecil akan dapat tambahan 1 jam. Wah, untuk semua ya jadinya ya, berkah dari Vina men-challenge diri, semua bisa dapat ya. Ya, tidak melihat premi berapapun, mau premi 1 juta juga nggak masalah. Wow, tanpa lihat premi ya. Ya. Premi 1 juta setahun loh ya Bu ya, bukannya premi 1 juta sebulan ya Bu ya. Nggak apa-apa ya. Wow, luar biasa. Memang ibu kita ini luar biasa. Ya, ini ada tambahan 3 orang masker dari Bu Helen juga yang terkait dengan info terupdate dari IBB. Mungkin dari Pak Adam ada yang mau ada yang angkat tangan, Pak Felix. Ada ya. Ayo pakai boleh dinyalakan. Host bisa bantu saya? Passwordnya jangan lupa ya. I am Sekwis. Ayo, siapa? Pak Felix tadi. Oh, Pak Felix ya? Agent Sekwis. Mana ya Pak Felix ya? Udah off suaranya? Ronald. I am the best. I am always the best. Oh iya. Anak sekolah soalnya jadi barengan tugasnya. Oh iya. Ya, apa yang tadi salah satu info terupdate dari IBB? Yang grup? Ya, cukup 1 aja. Jangan diborong. Terutama dari komisi ada peningkatan sejak dipegang oleh Pak Edi Setiawan. Berapa persen? 10. Oh ya. Ya. Bagus. Sip. Jangan diborong semua ini jawabannya. Ada lanjut lagi, Pak Host? Saya Ronald. Katanya jangan diborong sih, yang lain aja. Selain Ronald. Ya. Selain Pak Ronald, ada yang lain? Ada lagi? Mana yang resign, Pak Host? Nggak ada ini? Ayo. Nggak ada yang Kedua kurang lagi dibawa pulangnya sama Pak Adam sama Pak Eko ini. Nggak kelihatan ya?
Udah kelihatan ya? Oke, saya akan ini nggak apa-apa, nanti bisa untuk next juga Iya, selanjutnya. betul. Ya. Nah, kita tadi udah sesi sharing. Hari ini kita dapatkan banyak sekali ya info-infonya, dari mulai pada nih yang sudah men-sharingkan apa yang telah dialami. Kita juga bisa berbagi lagi sama nasabah-nasabah kita betapa pentingnya yang namanya kartu IMC kita. Kenapa kita harus punya zaman sekarang, kita udah harus update, kita punya kartu kesehatan kita. Dan tadi sesi yang luar biasa dari Pak Huibing, kita harus banyak sekali yang didapatkan ya, untuk pribadi saya sendiri juga, mungkin untuk teman-teman juga, di mana kita harus bisa mencintai pekerjaan kita harus jauhkan dari energi-energi negatif, kita harus punya teman-teman yang punya energi booster dan positif, kita juga harus tetap bisa fokus melakukan tugas kita, ikuti proses, bukan protes ya teman-teman. Orang cepat akan makan orang lambat. Gunakan kesempatan yang ada dan kerja keras. Never, jangan biarkan rasa takut menghentikan Anda dari melakukan sesuatu. Jangan berhenti menyerah, punya terus keberanian buat mengatasi ketakutan. Kita pun harus bisa enjoy dengan pekerjaan kita. Belajar lebih sabar. Saya banyak belajar kesabaran dari Bu Helen. Selama ini dari tahun 2008 ya Bu Helen ya. Terus belajar, upgrade diri. Terus berpikir besar. Terus percaya dan cintai diri kita sendiri. Jangan belajar itu harus ngotot. Bukan kita harus pakai otot, teman-teman. Belajar ngotot ya. 10 polis. Kita harus bisa ngotot di bulan Juni ini buat dapetin jam dari Bu Helen. Bukan soal jamnya ya. Harga diri kata. Kalau kata Cibibi Spiderling selalu bilang harga diri ya. Bukan soal jamnya. Jamnya kita bisa beli ya. Dari komisi agent, bisa dapat berapa banyak ya. Jadi ingat teman-teman, belajar ngotot, jangan pakai otot. Bangunkan raksasa di diri kita, apalagi kalau keadaan kepepet. Betul ya teman-teman ya? Betul. Tetap semangat, dan see you di next event di tanggal 10 Juni.